Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di sesi pemaparan materi kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang jujur aja bakal jadi senjata paling berharga kalian di perjalanan karir nanti. Kita ngomongin soal transisi besar ya, gimana caranya kalian berevolusi dari dunia kampus yang mungkin masih terbilang nyaman, masuk ke dinamika dunia kerja profesional yang sesungguhnya. Jadi, siapkan fokus kalian karena apa yang kita obrolin hari ini tuh benar-benar ilmu praktis yang bisa langsung kalian terapkan di dunia nyata. Oke, coba kita lihat peta perjalanan evolusi profesional kita hari ini. Kita bakal mulai dari memahami gimana dinamika komunikasi di tempat kerja, terus berlanjut ngebangun fondasi kepercayaan dan empati, pentingnya keterbukaan informasi, kekuatan luar biasa dari mendengarkan secara aktif, dan terakhir, kita bakal kenalan sama yang namanya komunikasi asertif. 5 poin ini tuh ibarat anak tangga kalian dari momen kelulusan menuju penguasaan ruang lingkup profesional. Nah, kita langsung masuk aja ke tahap pertama ya, dinamika komunikasi tempat kerja, di mana kita harus memahami lingkungan sosial profesional kita nanti. Kalian harus sadar satu hal, tempat kerja itu bukan sekedar tempat kalian datang, duduk, ngerjain tugas, cetak laporan, terus pulang. Nggak sesimpel itu. Kalian tuh masuk ke sebuah ekosistem sosial yang benar-benar hidup dan dinamis. Disinilah sistem perusahaan yang kaku dan formal itu bertabrakan langsung sama emosi manusia yang ya seringkali nggak terduga. Setiap email yang kalian kirim, setiap tugas yang selesai, atau feedback yang kalian terima, itu sebenarnya digerakkan sama interaksi antar manusia. Makanya, skill komunikasi interpersonal itu bukan cuma sekedar nilai plus di CV kalian, tapi benar-benar fondasi mutlak biar sebuah organisasi bisa jalan dengan lancar. Terus, di kantor itu ada 2 jenis hubungan fundamental yang harus banget kalian kuasai. Pertama, ada hubungan vertikal, yaitu antara atasan dan bawahan. Tantangan kalian di sini tuh gimana caranya menavigasi dinamika kekuasaan dan kebangun rasa aman psikologis sama bos kalian. Kedua, ada hubungan horizontal sama rekan kerja yang posisinya setara. Kalau di sini, fokusnya lebih ke gimana ngelola ego, menyelaraskan kepribadian yang beda-beda, dan pastinya ngerampungin kerjaan bareng tanpa harus saling sikut. Paham ya soal dinamika tadi? Sip, sekarang kita lanjut ke tahap kedua, fondasi kepercayaan dan empati. Alias gimana cara ngebangun modal sosial kalian sejak hari pertama ngantor. Nah, bagian ini yang menurut saya benar-benar menarik. Banyak banget nih profesional muda yang salah kaprah mikir kalau empati itu cuma soal ngerasa kasihan sama teman sekantor. Padahal bukan gitu konsepnya. Empati itu sebenarnya kemampuan kognitif tingkat tinggi. Ini tuh kompetensi komunikasi strategis di mana kalian bisa melihat situasi pakai kacamata orang lain, ngertiin beban kerja mereka. Tapi ingat ya, tanpa kehilangan sikap objektif dan rasionalitas kalian sendiri dalam bekerja. Kalian harus ingat konsep ini. Empati bukanlah penggantian profesionalisme, melainkan bagian dari profesionalisme itu sendiri. Jadi pas kalian mempraktikkan empati, itu bukan berarti kalian jadi lembek atau gampang dimanfaatin. Justru sebaliknya. Ini tuh ngebuka jalan buat kalian jadi pemimpin yang lebih kuat, kerja tim yang solid, dan bisa nyelesain konflik jauh lebih cepat. Logika simpelnya gini, kalau rekan kerja merasa kalian benar-benar ngertiin mereka, mereka otomatis bakal nurunin sikap defensif mereka. Tapi perlu dicatat, kepercayaan dan reputasi itu nggak bakal muncul pakai sulap cuma gara-gara kalian baru dikasih ID card karyawan. Kepercayaan itu dibangun pelan-pelan, bata demi bata, lewat komunikasi kalian sehari-hari. Coba evaluasi, apakah tindakan kalian udah konsisten? Kalian suka nutup-nutupi informasi atau malah terbuka? Terus, seberapa jauh sih kompetensi, integritas, dan niat baik kalian kelihatan di dunia nyata? Hal-hal spesifik inilah yang bakal nentuin apakah suara kalian nantinya bakal didengerin di ruang meeting atau malah lewat gitu aja. Selanjutnya, kita melangkah ke bagian ketiga, yaitu keterbukaan informasi dan pesan. Gimana caranya kita bisa kerja di lingkungan yang transparan dan aman secara psikologis? Sebelum saya bahas lebih jauh, coba deh saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian pikirin. Kenapa ya, kadang perbedaan pendapat yang bener-bener sepele di kantor tuh bisa tiba-tiba meledak jadi drama konflik interpersonal yang gede banget dan ngerusak produktivitas? Pernah kepikiran nggak? Jawabannya sebenarnya cukup mengejutkan. Konflik di tempat kerja itu jarang banget loh asalnya dari substansi kerjaannya itu sendiri. Kalau cuma masalah laporan salah angka atau codingan error, itu sih bisa diberesin dengan cepat. Yang bikin masalah itu meledak adalah salah tafsir, asumsi-asumsi liar yang dipendam, dan yang paling bahaya, nggak adanya rasa aman psikologis. Begitu orang merasa terancam, mereka otomatis bakal nyembunyiin kebenaran, nutupin informasi, dan pada akhirnya, masalah yang tadinya secuil berubah jadi bola salju yang hancurin kolaborasi kalian. Makanya, ini ngebawa kita ke tahap keempat dari evolusi kalian. Kita bakal bahas sebuah alat pemecah masalah yang ironisnya paling jarang dipakai sama para profesional pemula. Kekuatan mendengarkan secara aktif.
kita harus tarik garis tegas nih buat bedain dua hal ini. Pertama, ada yang namanya sekedar mendengar atau hearing. Ini mah cuma urusan telinga nangkep gelombang suara. Itu murni proses fisiologis yang pasif. Tapi yang kedua, ini beda cerita. Mendengarkan aktif. Ini adalah tindakan mental dan kognitif yang sepenuhnya disengaja. Jadi kalian nggak cuma sekedar nyerap kata-kata yang keluar, tapi benar-benar berusaha membedah emosi dan mencari tahu maksud tersembunyi di balik kata-kata rekan kerja kalian. Mari kita lihat gimana tahapan ini dibangun. Ada 6 langkah sistematis ya, mulai dari ngasih perhatian penuh, membedah makna, melakukan interpretasi objektif, pakai empati, sampai ngasih respons yang relevan. Tapi perhatikan poin yang terakhir ini, regulasi diri. Jujur aja, ini seringkali jadi bagian yang paling susah. Nahan ego dan dorongan insting buat motong omongan orang cuma demi nyiapin jawaban balasan dari kalian. Wah, ini skill krusial yang butuh latihan banget mulai dari sekarang. Tentu aja di lapangan nanti prakteknya nggak semulus teori. Kalian bakal dibombardir sama hambatan-hambatan ini. Mulai dari berbagai distraksi, stres dikejar deadline, sampai kebiasaan kita buat buru-buru ngejudge orang lain. Tapi tolong banget perhatikan jebakan yang terakhir ini. Pseudo-listening alias pura-pura dengerin. Di era kerja modern dengan meeting online di mana-mana, pasti godaannya gede banget buat sekedar ngangguk-ngangguk di layar padahal pikiran kalian lagi mikirin hal lain. Hati-hati ya rekan-rekan, pura-pura dengerin itu adalah jalan pintas paling cepat buat ngehancurin kredibilitas profesional kalian. Akhirnya kita bertransisi ke tahap final. Ini adalah tujuan akhir dari evolusi komunikasi profesional kalian, mencapai keseimbangan lewat komunikasi asertif. Poin krusialnya begini. Di dunia nyata, bersikap tegas itu sering banget disalahartikan. Komunikasi asertif itu bukan berarti kalian harus ngomong paling keras. Dan bukan juga jadi sosok otoriter yang kerjanya ngintimidasi orang. Nggak sama sekali. Asertivitas itu pada dasarnya adalah keberanian untuk mengekspresikan apa yang kalian butuhkan dan berani menetapkan batasan dengan sangat jelas dan jujur. Tapi, tanpa pernah sekalipun mengorbankan rasa hormat kalian terhadap hak dan martabat rekan kerja. Coba kita bandingin ketiga gaya komunikasi ini biar kelihatan jelas bedanya. Kalau kalian milih gaya pasif cuma karena takut konflik, ujung-ujungnya kalian sendiri yang bakal penuh rasa frustrasi karena beban kerja jadi nggak seimbang. Di sisi lain, kalau kalian milih gaya agresif dan selalu pengen mendominasi, rekan kerja kalian bakal otomatis ngebangun tembok resistensi. Nah, komunikasi asertif ini adalah titik temu yang benar-benar ajaib. Kalian mengutamakan kejujuran yang proporsional buat kebutuhan bersama yang akhirnya bakal membuahkan rasa saling menghormati. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian renungkan. Nanti, pas kalian udah lulus dan benar-benar melangkah ke lingkungan kerja yang sesungguhnya, posisi mana yang bakal kalian ambil? Apakah suara berharga kalian itu cuma bakal tenggelam gitu aja dalam kepasifan yang senyap? Apakah kalian malah bakal ngerusak jembatan kolaborasi lewat agresi yang buta? Ataukah kalian bakal memilih untuk membangun reputasi dan kepercayaan lewat asertivitas yang penuh empati? Ingat ya, setiap interaksi yang kalian lakukan di kantor nanti adalah pilihan kalian sendiri. Pilihlah dengan bijak dan jadilah profesional muda yang gak cuma didengar, tapi juga sangat dihormati. Terima kasih udah ngikutin pemaparan ini, dan selamat bersiap menghadapi dunia nyata.